Ada pendapat karena perusahaan Anda masih kecil, praktik-praktik SDM seperti tadi yang di awal itu nggak perlulah dilaksanakan karena perusahaan Anda masih kecil gitu. Tapi kemudian Anda sebagai SME bisa menggunakan panduan tersebut dalam aktivitas yang lebih simpel gitu misalkan. Ketika Anda membuat organisasi, itu Anda sebagai founder memang ada, tapi kemudian yang akan menjalankan organisasi adalah orang-orang lain yang bekerja dengan Anda. Jadi kemudian akan tidak bijak rasanya kalau misalkan kemudian tidak mengalokasikan waktu atau tenaga Anda untuk memikirkan orang-orang yang akan bekerja dengan Anda gitu. Entah kemudian perusahaan Anda jumlahnya orangnya banyak atau jumlah orangnya sedikit. Kemudian di manage, kemudian dia bisa bekerja dengan baik daripada kemudian dia pergi dan Anda harus menggantinya dengan orang yang baru. Itu salah satunya gitu. Dan ketika orang pergi, itu produktivitas Anda akan turun kan, karena ada jeda waktu di mana pekerjaan yang harusnya 2 orang gitu misalkan sekarang hanya dikerjakan oleh 1 orang. Misalkan sebuah organisasi menggunakan struktur organisasi yang fungsional, maka kemudian divisi-divisi di sebuah organisasinya mungkin isinya adalah departemen sumber daya manusia, departemen operation, atau mungkin untuk yang bekerja di bagian teknologi misalkan ada departemen riset gitu misalkan. Itu adalah orang-orang yang mereka membaginya berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh organisasi. Tapi ada juga struktur organisasi yang tidak dibagi berdasarkan fungsi tapi berdasarkan divisi. Misalkan untuk organisasi yang besar, mereka kadang-kadang membagi departemennya tidak berdasarkan ini marketing, SDM dan sebagainya, tapi berdasarkan produk. Misalkan mereka punya 5 produk yang berbeda-beda dan mereka setiap produknya membutuhkan orang yang menghandle-nya dengan cara yang berbeda. Biasanya divisinya bukan lagi SDM, tapi kemudian divisinya adalah divisi produk 1, departemen produk 2, departemen produk 3 dan seterusnya gitu. Jadi yang ini adalah struktur organisasi yang namanya adalah struktur divisional. Salah satunya seperti itu. Tidak semua jenis status karyawan ini harus dimiliki oleh sebuah perusahaan gitu. Tergantung dari bisnis prosesnya. Misalkan sebagai social entrepreneur, Anda butuh banyak orang di satu project, tapi kemudian setelah project itu selesai kemudian bubar, mungkin volunteer lebih oke. Tapi kalau Anda punya misalkan pekerjaan yang rutin itu setiap hari, Anda misalkan sudah jualan produk misalkan, akan riskan kalau misalkan Anda pakai volunteer. Pekerjaan Anda sehari-hari sudah continue, mungkin sudah stabil, mungkin mengeliminasi volunteer dan pekerja kontrak itu mungkin sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi kalau masih project mungkin bisa gunakan volunteer, bisa gunakan pekerja kontrak. Keterbatasan dari startup mungkin salah satunya adalah sumber daya ya. Kayak maksudnya untuk pekerjaan yang harusnya banyak tapi kemudian orangnya sedikit gitu. Nggak masalah ketika Anda kemudian 1 orang mengerjakan banyak pekerjaan, asal kemudian jelas pembagian tugasnya antara Chief Financial Officer merangkap dengan Chief Financial Operation, nggak masalah. Tapi kemudian yang harus diperhatikan adalah job description dari Chief Financial Officer itu apa, job description dari Chief Operational Officer, CEO itu apa. Jadi ketika dia melakukan ini, oh berarti dia sedang melaksanakan fungsi sebagai Chief Operational Officer. Jadi kalau dia sedang melakukan pekerjaan ini, berarti dia sedang melakukan fungsi sebagai Chief Financial Officer gitu misalkan. Jadi job description itu tidak mengacu kepada orangnya, tapi kepada jabatannya. Mungkin karena kekurangan orang, 3 jabatan dirangkap 1 orang nggak masalah, asal job deskripsi untuk setiap jabatannya itu harus jelas seperti itu. Kalau bicara mengenai tipe-tipe leader itu banyak banget. Ada tipe leader yang misalkan transaksional dan ada juga tipe leader yang berbeda lagi gitu misalkan. Tapi untuk konteks SME apalagi social entrepreneurs yang lebih cocok adalah yang tipe transformational leader. Yang ditransform itu apa sih? Gitu. Yang transform itu adalah bawahannya. Jadi dari mereka yang ketika mereka bekerja itu nggak ngerti mereka kontribusinya apa, itu kemudian mereka ditransform oleh leadernya sehingga mereka tahu fungsi penting saya bagi organisasi itu apa. Itu transformational leaders. Kenapa kemudian social entrepreneurship ini membutuhkan orang yang transformasional? Itu karena bisnis prosesnya social entrepreneurs ini kan sesuatu yang sangat unik. Di satu sisi dia bekerja sebagai sebuah organisasi profit karena dia harus mendapatkan uang. Yang satu sisi adalah dia menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Ini adalah 2 pekerjaan yang tadinya dipisah. Yang satu adalah tadinya urusannya yayasan, yang satu urusannya corporation. Tapi sekarang di social entrepreneurship itu jadi satu. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya kemudian kalau leader ini tidak bisa mentransfer bawahannya untuk setuju dengan visi dan misi dia sebagai social entrepreneurship, mungkin kedepannya pekerjaan mereka sebagai tim di sebuah organisasi social entrepreneurs ini menjadi tidak berjalan dengan baik. Anda harus menghitung atau Anda harus menentukan kinerja dia baik atau tidak. Di sini kemudian Anda sebagai seorang founder itu melaksanakan fungsi assessing performance gitu. Nah, yang di-assess itu apa sih gitu. Biasanya assessment
Anda kemudian dibilang bahwa kerja Anda baik atau buruk itu salah satunya ditentukan dari key performance indicator Anda tercapai atau tidak. Nah, key performance indicator ini gampangnya adalah target. Tapi kemudian target seperti apa sih yang harus di-set biar seseorang ini bisa secara objektif itu bisa dibilang bahwa orang ini bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan baik. Makanya kemudian salah satu kriteria untuk KPI adalah sifatnya adalah SMART, S-M-A-R-T. Jadi target Anda itu harus spesifik, target Anda itu harus measurable atau bisa dihitung, target Anda itu harus attainable atau bisa diraih gitu. Yang R itu target Anda itu harus relevan. Yang terakhir itu adalah target Anda harus time bound atau ada timeline-nya. Itu salah satunya. Jadi setelah Anda mengevaluasi kinerja bawahan Anda, maka Anda harus membayar mereka. Di fungsi inilah Anda kemudian melakukan fungsi kompensasi. Nah, kompensasinya itu kemudian pilihannya banyak, kompensasi yang finansial seperti misalkan gaji, bonus, upah dan sebagainya, dan kompensasi yang tidak finansial. Kita gunakan kompensasi yang tidak finansial ini termnya adalah benefit. Startup atau untuk SME mungkin financial ini bisa menjadi pertimbangan utama gitu, hal yang paling bisa dilaksanakan daripada kemudian memberikan banyak benefit dan sebagainya. Makanya kemudian pilihan Anda adalah tadi misalkan gaji, bonus atau upah itu tergantung dari tipe kontrak mereka misalkan. Kalau misalkan bisnis proses Anda itu lebih fokus pada pekerjaan yang sudah rutin setiap hari, komponen gaji ini akan lebih masuk akal karena kemudian mereka melakukan hal yang rutin setiap hari. Tapi kalau fokusnya lebih kepada project, memberikan bayaran berdasarkan outputnya, outcome-nya itu mungkin menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan juga. Untuk volunteer, ya namanya juga volunteer, mungkin mereka tidak menginginkan bayaran finansial ya, tapi volunteer ini yang harus Anda perhatikan bahwa dia bekerja untuk Anda, jadi walaupun tidak diberikan financial compensation, mungkin Anda bisa diberikan hal-hal lain yang bisa membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari dengan baik.